Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Oktaria dengan NIM 2022143165 dari kelas 4K. Di sini saya akan memaparkan materi kedua tentang pengantar bimbingan dan konseling untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling. Materi yang pertama itu definisi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling itu merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal bagi mereka, pengembangan perilaku yang efektif, pengembangan lingkungan, dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Yang kedua yaitu fungsi sasaran dan lingkup bimbingan konseling di sekolah dasar. Fungsi bimbingan konseling itu yang pertama itu membantu individu untuk mengenal potensi, minat, bakat, dan kecenderungan diri mereka. Yang kedua, memberikan bantuan dalam mengatasi masalah pribadi, sosial, akademik, dan emosional seorang anak. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan dan perkembangan individu secara optimal. Dan terakhir itu bisa memberikan informasi dan pemahaman tentang diri sendiri, lingkungan, dan pilihan hidup. Yang kedua itu sasaran bimbingan konseling. Yang pertama itu bagian individunya. Di sini membantu individu untuk mengembangkan potensi dan mencapai kesejahteraan pribadi. Yang kedua itu kelompok. Di kelompok ini menyediakan bantuan untuk meningkatkan hubungan interpersonal dan keterampilan sosial dalam suatu kelompok. Yang ketiga itu institusi yang mendukung pengembangan lingkungan belajar atau kerja yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan individu. Yang keempat itu masyarakat, memberikan layanan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ruang lingkup bimbingan konseling. Yang pertama itu bimbingan pribadinya, meliputi pembinaan individu dalam mengenal dan mengembangkan potensi serta mengatasi masalah pribadi. Yang kedua, bimbingan sosial, fokus pada pengembangan keterampilan sosial, pemecahan masalah interpersonal, dan adaptasi sosial. Kemudian bimbingan karirnya, ini berfokus pada pengembangan pemahaman tentang dunia kerja, eksplorasi karir, dan pengambilan keputusan karir. Ada juga tentang bimbingan akademiknya. Di sini membantu individu dalam mengembangkan strategi belajar yang efektif, mengatasi kesulitan belajar, dan mengambil keputusan pendidikan yang tepat. Yang ketiga itu materi tentang asas-asas bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada keterbukaan terhadap perubahan. Nah, di sini konselor dan klien itu bersedia untuk mengubah pendekatan dan strategi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Yang keduanya itu pemahaman holistiknya. Di sini bimbingan dan konseling itu memperhatikan seluruh aspek kehidupan individu termasuk fisik, emosional, sosial maupun spiritual. Yang ketiga itu penghargaan terhadap keberagaman. Setiap individu harus dihargai atas perbedaan latar belakang, nilai, dan kepercayaan mereka tanpa diskriminasi dan prasangka. Yang keempat itu penerima tanpa syarat. Konselor menerima klien apa adanya tanpa menghakimi atau mengkritik, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung untuk eksplorasi diri. Yang terakhir itu kerahasiaan. Di sini informasi yang dibagikan oleh orang dijaga kerahasiaannya kecuali jika ada ancaman serius terhadap diri sendiri atau bagi orang lain. Penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yang pertama itu ada penetapan program bimbingan dan konseling. Di setiap sekolah dasar itu mereka menetapkan program bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswanya, termasuk penjadwalan sesi-sesi konseling dan kegiatan bimbingan. Yang kedua itu pelayanan bimbingan individual. Di sini memberikan pelayanan bimbingan individual kepada siswa yang membutuhkan baik dalam hal masalah akademik, emosional, sosial maupun pribadinya. Yang ketiga itu kegiatan kelompok bimbingan. Di sini konselor itu menyelenggarakan kegiatan kelompok bimbingan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial mereka, pemecahan masalah bagi mereka, dan meningkatkan hubungan antar pribadi mereka. Yang keempat itu konseling keluarganya. Di sini konselor itu bekerja sama dengan orang tua atau wali siswa untuk memberikan dukungan
dan informasi terkait perkembangan anak atau masalah di sekolah dan strategi pendukung di rumah bagi mereka. Yang terakhir itu adanya pendampingan dalam pengambilan keputusan. Konselor membantu siswa dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan, karir, dan masalah-masalah pribadi yang berkaitan dalam perkembangan mereka. Penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah dasar itu bertujuan untuk mendukung perkembangan holistik setiap siswa dan membantu mereka mengatasi tantangan dan mencapai potensi maksimal dalam lingkungan pendidikan mereka. Yang terakhir itu materi tentang peran guru dalam menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yang pertama itu harus melakukan pengamatan awal. Di sini guru dapat mengamati perubahan perilaku atau performa akademik siswa yang dapat menjadi indikasi adanya masalah dan kebutuhan bimbingan dan konseling mereka. Yang kedua itu kolaborasi dengan konselor atau wali murid mereka. Guru dapat berkolaborasi dengan konselor untuk menyampaikan informasi mengenai perkembangan siswa, memberikan masukan terkait kebutuhan siswa, dan merencanakan intervensi yang sesuai bagi mereka. Yang ketiga itu pengembangan keterampilan sosial. Di sini guru itu dapat mendukung perkembangan keterampilan sosial siswa dalam kelas itu, termasuk kerjasama, komunikasi yang efektif, dan resolusi yang konflik. Yang keempat itu pemantauan dan evaluasi. Di sini guru dapat membantu dalam memantau perkembangan siswa secara akademik dan perilaku, serta memberikan umpan balik kepada mereka untuk evaluasi dan perencanaan belajar. Dan yang kelima itu memberikan dukungan emosional. Di sini guru dapat menjadi sumber dukungan emosional bagi siswa dengan mendengarkan mereka, memberikan dorongan, dan menciptakan lingkungan kelas yang aman dan damai. Dengan berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan bimbingan dan konseling, guru juga dapat membantu memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk mencapai potensi penuh mereka di sekolah dan di luar sekolah. Mungkin itu saja pemaparan dari saya tentang materi kedua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.